Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Talibati a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Arjukunna bil khairi hadzal yaum. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik hari ini, ya. Walaupun mungkin ada beberapa dari kalian yang memang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan kalian, ya. Baik. Li talibati li talibati ghaibat fil madrasah hadzal yaum, ya, untuk siswi-siswi Ustadz yang tidak hadir di sekolah hari ini, ya. Tidak hadir di sekolah bukan berarti tidak hadir secara online, ya, karena memang kalian mempunyai uzur yang jelas. Jadi tadi tetap Ustadz hadirkan di dalam kehadiran, absen kehadirannya, ya, tetap Ustadz hadirkan. Nah, Ustadz juga sudah minta kalian, qad talabtu minkunna, Ustadz sudah minta kalian antaqra'na, untuk membaca kitab nahwi, ya, buku nahwu, safhah 15 wa 16, halaman 15 dan 16, ya, halaman 15 dan 16, khususnya halaman 16, ya. Nah, di video ini saubayyinu lakunna, Ustadz akan menjelaskan ke kalian ma qad qara'tunna, apa yang telah kalian baca, kalau kalian sudah baca, ya, mudah-mudahan kalian semua sudah baca, ya. Baik. Fi safhah as-16, di halaman 16, ya, fiha qawaid, ada di sana ada kaidah-kaidah. Di sana ada kaidah-kaidah al-muta'alliqah bi ajza'il jumlah, ya, yang terkait dengan ajza' al-jumlah, bagian-bagian dari jumlah, ya, bagian-bagian dari jumlah, yaitu kalimat, bagian dari kalimat, ya. Wa nahnu qad ta'allamna, kita sudah pelajari ajza' al-jumlah, ya, bagian-bagian jumlah, fi al-usbu' al-madi, di pekan yang lalu, fi yaumil khamis usbu' madi, di hari Kamis pekan yang lalu, ya. Jadi kita sudah belajar ajzaul jumlah, tapi baru contoh-contohnya saja, al-amthilah, ya. Qad ta'allamna al-amthilah, kita sudah belajar contoh-contohnya. Qad qara'na ma'an, kita sudah baca bersama. Wa qad fahimna wa tarjamna ma'an, kita sudah memahami dan menerjemahkannya bersama, ya. Fiha, di sana ada raqiba Ibrahim al-hisana, thumma yalihi yuda'ibu Ismailul qitta, ya. Kemudian ada yahsudul fallah al-qamha, yahsudul fallahul qamha, ya. Thumma yalihi, kemudian selanjutnya ada ta'kulus syatu fulan wa sya'iran, dan sebagainya, dan sebagainya macamnya, ya. Ada thamaniyatu amthilah, ada 8 contoh di sana, ya. Tadi salah satunya atau beberapanya sudah Ustaz sebutkan tadi, ya. Wa nahnu qad fahimna, kita sudah pahami, wa qad tarjamna, kita sudah terjemahkan, ya. Kalau kalian belum ada terjemahannya, belum menulis terjemahannya, berarti waktu meet pekan lalu kalian tidak menulis, ya. Silahkan kalian pinjam catatan dari temennya, ya, kemudian dicatat, ya, li'anna hadza muhimmun lakunna, karena ini penting untuk kalian, ya, penting untuk kalian. Baik. Al-an sa'ubayyinu lakunna, ya. Sekarang Ustaz akan menjelaskan ke kalian ajza al-jumlah, bagian-bagian dari jumlah, bagian-bagian dari jumlah. Wa nahnu qad arafna, kita juga sudah tahu, ya, dari materi al-jumlah al-mufidah, dari materi jumlah mufidah, kalimat sempurna, ya. Fiha qa'idatun taqulu, ya, di sana ada kaidah yang berkata al-jumlah al-mufidah qad tatarakkabu min kalimatain, ya, jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari 2 kata. Wa qad tatarakkabu min akthar, dan terkadang terdiri dari lebih dari 2 kata, lebih dari dua kata, ya, lebih dari dua kata, ya. Jadi jumlah mufidah terkadang terdiri dari 2 kata, dan terkadang terdiri dari lebih dari 2 kata, ya. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata di dalam jumlah mufidah tu'addu juz'an minha, dihitung sebagai bagian dari jumlah mufidah itu. Jadi di jumlah itu, di kalimat itu, di jumlah mufidah itu ada bagian-bagiannya, ya, dan setiap kata itu menjadi bagiannya. Raqiba Ibrahimul hisana, raqiba bagian dari jumlah mufidah, Ibrahim bagian dari jumlah mufidah, al-hisana bagian dari jumlah mufidah, ya.
Oh iya, afwan. Ini bukan hanya untuk thalibat saja, bukan hanya untuk siswi-siswi ustadz saja, tapi juga untuk tulab, untuk siswa-siswa ustadz yang tadi sedang ANBK kalau nggak salah ya, ANBK sedang ANBK dan tadi ada yang tidak hadir juga. Ya, jadi ini untuk umum ya, untuk tulab wa thalibat, untuk siswa-siswi ustadz sekalian ya yang belum mendapatkan penjelasan. Baik, Astamir, Ustadz lanjutkan. Jadi fil jumlah ya di dalam jumlah itu kalimat ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Arabnya kalimat, bahasa Arabnya adalah jumlah. Ya di dalam jumlah itu ada bagian-bagiannya. Setiap kata dalam jumlah itu ya, setiap kata dalam jumlah itu dihitung sebagai bagian dari jumlah tersebut. Ya, Rakiba bagian dari jumlah. Ibrahim bagian dari jumlah. Al-Husana bagian dari jumlah. Ya kalau kalian lupa contoh-contohnya atau alamthilahnya ya, wa lam taktubuha wa lam taktubuha wa lam taktubnaha ya, dan kalian belum menulis, tafaddalu an taftahu wa tafaddalna an taftahna kitab nahwi ya. Silahkan buka buku nahunya halaman 15, di sana contoh-contohnya tertera ya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu ya, jadi setelah kita tahu bahwa setiap kata ya, kata itu bahasa Arabnya kalimah ya. Setiap kalimah dalam jumlah itu ya dihitung sebagai bagian dari jumlah itu, maka ya setiap katanya dihitung sebagai bagian dari jumlahnya. Maka ketika ada misal ya, ketika ada contoh rakiba Ibrahimul hisana, rakiba bagian dari jumlah, Ibrahim bagian dari jumlah, al-hisan bagian dari jumlah ya. Nah, jadi bagian-bagian ini adalah kata-kata ini ya, kata-kata ini ya adalah bagian-bagian dari jumlah. Wal'an dan sekarang sanabhatsu fi, kita akan membahas bahwasannya al-kalimatu fil arabiyyah ya, kata dalam bahasa Arab, kata yang merupakan bagian-bagian dari jumlah itu dalam bahasa Arab, tanqasimu ila thalathah ya, terbagi menjadi 3 ya, ada 3 jenis ya. Kalau di kaidah kaidah halaman 16, al-kalimatu thalathatu anwa', kata itu ada 3 jenis ya, di halaman 16 buku Nahwu yang tadi Ustaz suruh baca. Ya, al-kalimatu thalathatu anwa', kata itu ada 3 jenis, ya. Nah, fi syashah hadhihi ya, di layar ini, tanzuruna wa tanzurna, kalian lihat ismun, yang pertama ismun, ats-tsani fi'lun, yang kedua fi'lun, ats-tsalits harfun, yang ketiga harfun ya. Nah, fil usbu' al-madhi, di pekan yang lalu, nahnu qad ta'allamna aidan, kita juga sudah belajar bahwasannya ismun itu setiap kata yang menunjukkan orang ya, insan wa hayawan dan hewan, wa nabat dan tumbuhan-tumbuhan, wa jamadin ya, dan benda mati. Ya, jadi setiap kata yang menunjukkan insan, orang-orang ya, kemudian hayawan, hewan-hewan, nabatin ya, tumbuhan-tumbuhan, wa jamadin dan benda mati, itu masuk ke dalam jenis ismun. Ya. Dakhilun fi ismin. Ya, masuk ke dalam jenis ismun atau isim. Ya. Contohnya di contoh-contoh halaman 15, rakiba Ibrahimul hisan, Ibrahim isim karena menunjukkan orang. Al-hisana kuda, isim juga menunjukkan hewan. Kemudian yuda'ibu Ismailul qitta, Ismail isim juga menunjukkan orang. Al-qitta kucing, isim juga menunjukkan hewan. Kemudian ta'kulus syatu fulan wa sya'iran ya, yahsudul fallah al-qamha dulu. Yahsudul fallahul qamha. Al-fallah ismun, isim karena dia menunjukkan orang, petani al-fallah. Al-qamha gandum ya, ismun juga karena menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ar-rabi' al-mithal ar-rabi' ta'kulus syatu fulan wa sya'iran ya, asyatu domba, ismun isim karena menunjukkan hewan. Fulan kacang-kacangan, ismun karena menunjukkan nabat atau tumbuh-tumbuhan. Sya'iran gandum juga menunjukkan isim ya, atau masuk dalam jenis isim karena menunjukkan tumbuh-tumbuhan, gandum juga ya. Dan kullu kalimatin, setiap kata ya, yadullu ala insanin yang menunjukkan orang, wa hayawanin dan hewan, wa nabatin dan tumbuhan, wa jamadin dan benda mati, yusamma isim, dinamakan isim ya, atau masuk ke dalam jenis ismun, isim ya. Falidzalika u'ti huna al-mithal, maka dari itu Ustaz berikan di sini misalnya atau contohnya al-hisan, kuda. Kuda itu termasuk isim ya. Tsumma yalihi, kemudian selanjutnya ya, al-qismu tsani ya, yang kedua ya, al-jinsu tsani, yang jenis kedua adalah fi'lun ya, fi'lun. Ma huwa fi'lun?
Ya, fi'lun adalah kata kerja. Fi'lun ma'nahu kata kerja. Ya, fi'lun ma'nahu kata kerja. Ya, setiap kata kerja itu masuk ke dalam fi'il. Ya, contohnya rakiba, rakiba Ibrahimul hisana, rakiba menunggangi. Ya, yuda'ibu Ismailul qitta, yuda'ibu mempermainkan. Yahsudul fallahul qamha, yahsudu memanen. Ya. Ta'kulus syatu fulan wa sya'iran, ta'kulu makan. Ya, ta'kulu makan. Tsumma kataba yaktubu menulis, ya. Qara'a yaqra'u membaca, ya. Dan lain sebagainya, ya. Kata kerja, ya, dakhilun fil fi'il. Ya, jadi masuk ke dalam kategori atau jenis fi'il, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' itu masuk ke dalam fi'il, ya. Taib, u'tihuna mithalan, ya, Ustaz berikan contoh di sini rakiba. Rakiba artinya dia menunggangi. Ya, dia menunggangi. Nah, ini jenis yang kedua yaitu fi'lun, ya. Tsumma yalihi, kemudian selanjutnya al-akhir yang terakhir harfun. Harfun. Nah, harfun ini ya adalah kata ya al-kalimatu laisa laha ma'nan wadihan, tidak mempunyai makna yang jelas illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lainnya. Ya, kecuali harf ini bersama dengan yang lainnya. Ya, contohnya di sini fi, di. Ya, di. Ketika kita bilang di, itu kan tidak ada makna yang jelas. Ya, walakin law qulna, tapi kalau kita katakan fil baiti, di rumah, itu baru jelas. Ya, fil madrasati, di sekolah, itu baru jelas. Ya, dia bersambung dengan isim. Ya, atau misalnya contoh lain dari harf adalah misalnya contohnya misal wa misalnya, dan wa, ya, wa juga termasuk harfun, dan, ya. Kalau kita bilang dan saja, ya, fa ma'nahu ghair kamil, ya, maka maknanya enggak lengkap, ya, ghair wadih, enggak jelas, ya. Wa mathalan, ya, dan contohnya ketika kita gabungkan dengan fi'il, ya, akala wa syariba misalnya, akala wa syariba, makan, dia makan dan minum, dia makan dan minum, itu baru jelas maknanya. Ya, tapi kalau wa doang dan itu tidak jelas, tapi kalau disambungkan dengan fi'il baru jelas, ya. Harfun ini dia nggak bisa mandiri lah, nggak bisa mandiri, nggak bisa berdiri sendiri, ya. Harus sama yang lainnya, isim atau fi'il, ya. Kadzalik, ya, seperti itu. Taib, hadhihi thalathah, ya, hadhihi thalathah, yang tiga ini taqsimul kalimah adalah pembagian kata. Jadi kata itu dibagi jenisnya ketiga ini, isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Isim tadi apa? Al-kalimatu kata, ya, kullu kalimatin setiap kata, ya, dulu ala insanin yang menunjukkan orang, ya. Seperti Ibrahim, ya, Ismail, al-fallah petani, nanti ada al-mudarris, ya, al-mudarris guru, ya, at-talib siswa dan sebagainya yang menunjukkan orang, ya. Kemudian wahayawanin dan hewan yang menunjukkan hewan, wanabatin dan tumbuh-tumbuhan, ya, wajamadin dan benda mati, ya, kursiyun, babun, ya, kemudian al-hujrah kamar, ya, kemudian ada al-qalam, al-kitab, ya, kullu ulaika, ya, semua dari itu termasuk ke dalam isim, ya, semua termasuk ke dalam isim. Tsumma yalihi fi'lun, fi'lun ma'nahu kata kerja. Jadi setiap kata kerja itu masuk kategori atau jenis fi'il, ya. Rakiba, fataha, kataba, yaktubu, ya, fataha yaftahu membuka, ya, nadhara yanzuru melihat, qara'a yaqra'u membaca, wa ghair dzalik dan yang lain semisalnya. Tsumma al-akhir harfun, yang terakhir adalah harfun. Harfun ini adalah kullu kalimatin laisa laha ma'nan wadihan illa ma ghairiha. Ya, setiap kata yang tidak memiliki makna yang jelas kecuali dia berdiri bersama yang lainnya, bersama isim atau fi'il. Ya, fi, di. Kemudian nanti ada min, dari, ya. Ada li, untuk, ya. Itu semua tidak bisa berdiri sendiri, harus bersambung dengan isim atau fi'il. Fil baiti, ya, minal baiti, ya, di rumah, dari rumah, itu baru maknanya jelas, ya. Baik. Hadal bayan li maddatil yaum. Ya, ini penjelasan untuk materi hari ini, yaitu ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah, bagian-bagian dari kalimat, au taqsim al kalimah, ya, pembagian kata, ya, fil arabiyah dalam bahasa Arab.
Ismun, fi'lun, harfun. Ada isim, fi'il dan harf. Ya, ini harus diperhatikan. Isim, fi'il, harf harus diperhatikan. Ya, bahwa al-kalimatu kata dalam bahasa Arab tanqasimu ila thalatha, terbagi menjadi 3. Isim, ismun, fi'lun, fi'il, harf dan harf. Ya, seperti itu. Ya. Akhir ya, terakhir ya, sa'u'ti lakum ya, au sa'ukhbirukum wa ukhbirukunna. Ustaz ingin menginfokan ke kalian, ingin kasih tahu kalian kaifa nufarriqu bainal isim wal fi'l. Bagaimana cara kita membedakan isim dan fi'il? Bagaimana cara membedakan isim dan fi'il? Kalau harf itu harus dihafal ya, tidak ada ciri khususnya. Tapi kalau isim dan fi'il itu mempunyai ciri khusus. Ustaz akan di sini akan berikan penjelasan terkait ciri khusus isim saja terlebih dahulu ya. Untuk ciri khusus fi'il ba'din sanata'allamuhu, nanti kita akan pelajari lagi ya. Nata'allam qalilan faqalilan. Kita belajar sedikit-sedikit dulu ya. Fahuna sa'ukhbirukum wa ukhbirukunna khasun khususiyah lil isim ya. Kekhususan isim atau ciri khusus isim itu apa? Ya, agar nahnu nastati' an nufarriq bainal isim wal fi'il, agar kita bisa membedakan antara isim dan fi'il ketika dalam sebuah kalimat atau sebuah jumlah ya. Nah, ciri khususnya apa? Bahwa isim ya, isim pasti diawali alif lam ya. Al kitabu, al masjidu, al madrasatu atau al kurrasatu, ad-darsu ya, pasti diawali alif lam. Kalau tidak diawali alif lam maka dia diakhiri tanwin. Pilihannya 2. Ya, pasti diawali alif lam, atau kalau tidak diawali alif lam pasti diakhiri tanwin. Ya, kitabun, ismun, ya, fi'lun, harfun, ya. Kemudian daftarun, kurrasatun, madrasatun, masjidun ya, tidak diawali alif lam tapi dia diakhiri tanwin. Jadi pilihannya 2, apakah dia diawali alif lam atau dia diakhiri tanwin ya. Pasti ya. Walaupun nanti ada beberapa keadaan bahwa isim itu tidak diawali alif lam dan tidak diakhiri tanwin, tapi ba'din itu nanti ya, nanti kita akan belajarnya nanti. Kita belajar yang ini dulu ya, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit ya. Idzan lau qultu ya, jadi kalau Ustaz katakan raqiba Ibrahimul hisana, atau jangan raqiba Ibrahimul hisana. Contohnya misalnya contohnya yahsudul fallahu al-qamha. Yahsudul fallahu al-qamha. Contoh ketiga, al-mithal ats-tsalits. Yahsudul fallahu al-qamha. Al-fallahu isim karena dia diawali alif lam. Al-qamha juga isim karena diawali alif lam. Yahsudu baru, dia tidak diawali alif lam, tidak juga diakhiri tanwin, maka yahsudu ini fi'il. Ya, seperti itu. Taib, mungkin hakadha minni, mungkin segini dari Ustadz ya. Asy-syai'ul ladzi labudda 'alaikum wa 'alaikunna bil ihtimam ya, yang harus kalian perhatikan adalah al-kalimatu tanqasimu ila thalathah. Kata terbagi menjadi 3, ismun, fi'il, wa harf. Isim tadi apa, fi'il tadi apa, harf itu apa. Kalau misalnya lupa, diulang lagi videonya ya. Tsumma tsani, kemudian yang kedua, alladzi labudda 'alaikum bil ihtimam wa 'alaikunna bil ihtimam, yang harus kalian perhatikan adalah khususiyah lil isim. Ya, kekhususan isim atau ciri khusus isim, yaitu pasti diawali alif lam, kalau tidak dia diakhiri tanwin. Kalau tidak diawali alif lam maka diakhiri tanwin. Itu pasti ya, walaupun nanti ada keadaan-keadaan lain, itu nanti kita pelajarinya. Ya. Kalau misalnya ketemu dalam kalimat, sebuah kalimat ada yang diawali alif lam, pasti itu isim. Ya, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin harf. Ada yang diakhiri tanwin, pasti itu isim, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin harf. Ya, seperti itu. Taib, law mathalan lakum wa lakunna su'al, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, salni biwasilati WhatsApp, tanya ke Ustadz dengan WhatsApp ya. La taskutu, jangan diam ya. Fas'alu was'alna, ya, tanya kalau misalnya lamma tafhamu wa lamma tafhamna, kalau kalian belum paham atau belum mengerti. Taib, lihadzal yaum laisa lakum wa lakunna wajib, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Walakin labudda 'alaikum bil ihtimam al-katsir li hadhil maddah. Ya, kalian harus perhatikan dengan baik ya materi ini, karena insyaallah juga akan keluar di PTS ya. Taib, nakhtatim huna bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.